Dalam sebuah perkawinan, anak atau keturunan adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Jika dalam 1 tahun, 5 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun pasangan suami istri belum mendapatkan keturunan atau anak, mereka mulai dihinggapi rasa cemas. Berbagai cara dilakukan pasangan suami istri, mulai dari pengobatan secara medis sampai pengobatan alternatif untuk mendapatkan anak atau keturunan. Namun, yang ditunggu tak kunjung hadir. Bagi pasangan suami istri yang sangat mendambakan anak atau keturunan, kini tak perlu cemas atau khawatir lagi. Kini telah hadir Klinik Aquatreat Terapi Indonesia. Klinik Aquatreat Terapi Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang sangat mendambakan keturunan atau anak. Silakan pasangan suami istri untuk memeriksakan diri ke laboratorium untuk uji TORCH, toksoplasma, rubella, CMV, herpes. Besar kemungkinan pasangan suami istri ini mengidap penyakit TORCH, di mana TORCH dapat mengakibatkan sulit hamil, gagal hamil, dan menyerang syaraf mata, syaraf otak, dan syaraf gerak. TORCH dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, bahkan bayi sekalipun. Penularan penyakit TORCH melalui hubungan intim, keringat, ASI, serta daging hewan potong yang tidak terlalu matang saat dikonsumsi. Jika kedua orang tua, bapak, atau ibu yang mengidap penyakit TORCH, dipastikan anak atau keturunannya akan tertular. Bagi penderita penyakit TORCH, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes, tidak perlu cemas. TORCH dapat disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, pada hari ini Ibu Bapak semua kita bertemu di sini. Saya akan menceritakan tentang TORCH. Apa TORCH itu? Ya, TORCH ini adalah gabungan beberapa penyakit yang terdiri dari toksoplasmosis, rubella, CMV, dan herpes. Ya, toksoplasmosis sering juga disebut dengan virus kucing. Ya, sesungguhnya disalah kaprah bahwa toksoplasmosis bukan virus tapi parasit atau protozoa. Karena memang si parasit ini hidup dalam tubuh binatang ternak dan binatang kesayangan. Binatang ternak terdiri daripada sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam, ya. Sementara kesayangan kucing, anjing, kelinci, burung dan sebagainya. Dari sekian banyak binatang, ya, diambil darahnya oleh seorang ahli, ditemukan 70%, lebih dari 70% toksoplasmosis terdapat pada darah kucing. Mungkin itu supaya gampang disampaikan masyarakat virus kucing. Padahal itu salah kaprah. Saya amati mulai dari Aceh sampai di orang-orang Papua. Ketika istri kita, ibu, ketika hamil, kemudian gugur, tidak berkembang, hamil anggur, keluar kandungan, bahkan lahir cacat, apa jawabannya? Rata jawabannya bahwa saya karena terjadi lemah kandungan, karena kecapean, karena goncang kendaraan, karena naik tangga, ya. Nah, juga disalahkan tanya suaminya punya kendaraan apa? Motor, itu motor penyebabnya, atau mobil, itu mobil penyebabnya. Sesungguhnya itu tidak demikian, ya. Bukan karena lemah kandungan, bukan karena kecapean. Tuhan menciptakan organ tubuh yang paling kuat, di antaranya rahim seorang ibu. Dia bisa mengenyangkan janin 0 bulan sampai 9 bulan. Tapi kenapa terjadi keguguran? Itu bukan lemah kandungan atau kecapean, karena adanya infeksi. Infeksi apa? Adanya virus dan parasit, yaitu toksoplasmosis, rubella, CMV, dan herpes. Untuk mengetahui bahwa kita terinfeksi TORCH, satu jalan yang uji lab, uji TORCH namanya, ya. Uji TORCH, silahkan datang ke lab yang ada di kota Anda masing-masing, ya. Ujilah tokso, rubella, CMV, dan herpes itu TORCH. Tokso, rubella, CMV, dan herpes baik IgG maupun IgM. Nanti akan diketahui. Ketika itu diketahui ada tokso, rubella, CMV, dan herpesnya, itu mutlak harus diobatin. Mungkin saja ketika uji lab itu negatif. Loh, kok istri saya negatif? Tapi kenapa kok gugur juga? Kenapa kok sulit hamil juga? Ya. Nah, di sini ternyata bukan hanya tokso yang dapat menyebabkan gagal hamil, sulit hamil. Ada temannya, siapa? Ada rubella, ada CMV, dan herpes. Nah, rubella disebut juga dengan campak Jerman. Rubella ini ketika ada dalam tubuh ibu, mulai tadi makanan, minuman, sayuran, atau buah-buahan, atau berhubung seksual, air dan sebagainya, ada dalam tubuh ibu atau bapak, khusus pada ibu, maka ibu pun akan sama dengan tokso, dia akan gugur, tidak berkembang, hamil anggur, bahkan lahir cacat. Nah, lahir cacat di sini
Terutama pada rubella akan terjadi glukoma, kerusakan pada mata. Ya, ibu bisa lihat di lapangan anak-anak baru TK, SD udah kacamata minus sekian, silinder sekian. Nah, sebagaimana kita tahu informasi ini, kenapa anak ibu pakai kacamata? Pasti jawabannya karena terlalu dekat nonton TV, karena baca kurang cahaya. Mungkin sejak SD sampai sarjananya kita, itu yang kita dapatkan. Ternyata itu bukan karena TV, bukan karena cahaya. Itulah infeksi virus dan parasit ini. Toxoplasmosis, rubella, CMV, dan herpes ini. Terutama rubellanya. Nah, rubella juga dia dapat menyebabkan terjadi pengapur otak, terjadi bibir sumbing, tunarungu, ya. Nah, hidrocephalus. Nah, kemudian mungkin saja ketika uji lab rubella negatif, tetapi ada cytomegalovirus, sama juga dia pun akan gugur, tidak berkembang, meninggal dalam kandungan, lahir cacat. Nah, pada kecacatan ini, pada cytomegalovirus biasanya terjadi mikrocephalus, pengecilan kepala. Maka anak kita akan kejang-kejang. Kemudian terjadi kelumpuhan, itulah cytomegalovirus. Kemudian ada satu lagi herpes. Nah, herpes ini ada HSP1 dan HSP2. HSP1 ini muncul pada mukosa, pada kulit. Baik kalau orang Jawa sebutnya dompo, ya, seperti cacar tapi satu kelompok, ya, bisa pada pinggang, pada punggung, pada perut, pada dada, pada mulut, pada kaki, ya. Nah, perih, panas, gatal, demam, ya. Nah, ini kemudian yang itu HSP1, HSP2 itu khusus muncul pada genital kelamin. Nah, hubungan dengan kehamilan bahwa herpes pun dapat menyebabkan gugur, gagal, dan lahir cacat. Jadi sebelum saya menikah, saya pernah memiliki kista 8,5 cm, dan pada saat itu dari dokter meminta saya untuk mengangkat rahim saya, tapi akhirnya saya melakukan operasi di negara tetangga kita. Dan setelah saya menikah, ternyata pada saat mengunjungi dokter itu dokter bilang saya ada kista 4,5 cm, dan kista tersebut katanya sih tidak membahayakan, tetapi akan membuat saya itu susah untuk memiliki anak karena kista itu kategori kista endometriosis. Pada saat itu saya sudah pernah juga mengkonsumsi obat herbal dan tidak berhasil, sampai akhirnya memutuskan untuk dioperasi. Jadi sebelum saya dioperasi, ibu saya pulang dari Jakarta, bilang ada informasi dari Jakarta, Lala coba konsumsi obat Pak Juanda. Jadi saya tadinya nggak mau kan, ya udah males gitu, karena udah pernah menggunakan beberapa obat herbal, dan saya akhirnya pada saat itu Pak Juanda datang tanggal 17 Desember 2011, saya masih ingat. Dan saya datang dan saya merasa, oh ya kayaknya saya mau nyoba ini. Setelah 3 bulan saya dan suami saya mengkonsumsi obat tersebut, bulan Maret, alhamdulillah kami datang ke dokter, dinyatakan saya hamil, dan dokter sama sekali tidak ada menyebut mengenai kista. Jadi kami pun berpikiran bahwa kista itu sudah hilang. Pada saat dokter menyatakan bahwa saya positif hamil, rasanya gimana ya, suami istri langsung nangis di depan dokternya. Sangat senang sekali, karena itu merupakan anugerah bagi kami setelah sekian lama menunggu. Alhamdulillah anak kami lahir pada tanggal 18 Desember 2012 dan sudah bersekolah mulai dari umur 10 bulan, dan menurut guru-gurunya di dalam kelasnya, anak kami ini lebih dari teman-temannya yang lain. Jadi sudah lebih pintar, lebih bisa bersosialisasi, lebih aktif. Beberapa bulan yang lalu ibu saya bilang ke saya, kok di
kaki saya ini ada benjolan katanya gitu. Jadi beliau datang ke dokter dan menurut dokter, oh Bu ini kista katanya gitu, harus dioperasi. Dan waktu itu ibu saya bilang, aduh kayaknya udah nggak pengen lagi kalau harus dioperasi. Terus saya bilang gini, Bu, saya aja yang punya kista di dalam rahim bisa hilang. Gimana kalau ibu juga coba minum obat Pak Juanda? Ternyata setelah 1 bulan beliau mengkonsumsi obat tersebut, kista di kakinya langsung tidak ada. Tadinya sebesar benjolan, tadinya sebesar telur ayam gitu. Ternyata setelah itu sudah tidak ada, sampai sekarang alhamdulillah sudah hilang. Dan juga kepada Pak Juanda, mungkin ini semuanya memang dari Allah SWT. Saya dipertemukan juga karena Allah, dan alhamdulillah saya berhasil sama seperti yang lainnya. Ya, untuk ibu saya terima kasih karena selalu berada di samping saya dan selalu memberikan motivasi kepada saya untuk tidak patah semangat dan putus asa, sampai akhirnya kami berhasil menjalankan terapi ini. TORS secara akademis, secara ilmu kesehatan, bahwa TORS belum ada obat sampai hari ini. Ya, ini bukan cerita kosong karena saya sendiri mengalami selama 5 tahun kena penyakit ini. Saya nikah tahun 90, kemudian kehamilan pertama istri saya meninggal dalam kandungan 7 bulan. Nah, kemudian setelah mencari tahu bahwa ini ternyata istri terinfeksi tokso dan rubella sama CMV, maka disitulah kita mulai pengobatan dengan berbagai jenis antibiotik. Diobatin secara intensif selama 5 tahun, tetapi TORS tidak pernah turun. Sehingga meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, diangkat 5 bulan. Maka terakhir kali dalam pengobatan, tahun kelima, saya desak pada dokter, kenapa dengan pengobatan yang lama, biaya yang mahal, obat bagus, kenapa tidak pernah turun? Kenapa tidak pernah sembuh? Dia menjawab, Pak Juanda, saya sudah maksimal mengobati istri Pak Juanda, terus terang bahwa TORS belum ada obat sampai hari ini. Jadi Pak Juanda menunggu 5 tahun atau 10 tahun akan datang, hasilnya akan sama. Nah, di saat seperti itulah saya mau kemana? Saya pengobatan bukan dengan pengobatan ini, kita dengan pakarnya, dengan ahlinya, ya, dengan spesialisasi, ya. Bingung mau kemana lagi? Di saat seperti itulah Allah berikan obat ini pada saya, kemudian saya berikan kepada istri, kemudian diminumlah dalam terus-menerus selama 3 bulan tanpa direncanakan hamil. Ketika hamil, terus berjalan, uji lab, alhamdulillah ternyata dia negatif, tokso negatif, rubella CMV negatif, dan lahir alhamdulillah, lahir yang sehat sempurna. Setelah anak punya anak kedua, maka saya tidak langsung mengobati, ya, karena dalam hasil perenungan, ketika saya waktu itu saya masih pegawai pemerintah, pegawai negeri, ya, karena istri pun saya pegawai negeri, saya berpikir, saya berbicara dengan Allah, ya Allah, obat ini untuk siapa? Kedua, ya Allah, bagaimana ibu-ibu, saudara-saudara saya, seorang ibu yang mengalami kasus yang sama istri saya, tentu dia akan kewalahan. Orang yang punya uang akan habis ratusan juta, orang yang tidak punya uang pada akhir terjadi putus asaan. Ya, diobatin aja enggak semua, apalagi enggak diobatin. Nah, cuman waktu itu saya tidak tergerak untuk ngobatin. Siapa tahu Allah hanya berikan untuk saya. Nah, saya lebih memiliki, ya Allah, saya ingin meneliti, saya ingin mengamati. Maka disitulah saya meneliti, mengamati. Selama 3 tahun saya mengamati, meneliti ini, alhamdulillah satu demi satu saya tangani. 3 tahun mendapat 109 orang, baru diketahuan di situ setelah direkap, ternyata di mana IgG negatif, IgM negatif, hamil sehat, lahir sempurna. Sementara pengetahuan secara akademis, ketika IgG positif, IgM negatif, tidak perlu terapi, nggak usah diobatin. Ketika IgG positif, IgM positif, itu harus diobatin. Ternyata di lapangan tidak terbukti. Ya, ketika IgG positif, IgM negatif yang kata tidak masalah, maka yang menjadi korban kita, ibu-ibu yang ngedep tokso maka akan gugur, tidak berkembang, bahkan lahir cacat. Itu seperti itu. Nah, Allah berikan pengetahuan. Ketika IgG negatif, IgM negatif, hamil sehat, lahir sempurna. Tahun 96 sampai 99 saya pengamatan, penelitian,
dapat 109, sekarang udah ribuan pasien yang sudah lahir sehat sempurna, baik dari kasus gagal hamil maupun sulit hamil. Ketika ada Toxurubella SMP herpes dalam tubuh kita, dalam ibu dan bapak, ada 3 hal yang kita hadapi. TORS dapat menyebabkan gagal hamil. Nah, gagal hamil, dia bisa hamil, tapi tidak bisa mempertahankan kehamilan. Tadi bisa gugur, tidak berkembang, hamil anggur, bahkan di akhir dengan lahir cacat. Kemudian Toxurubella SMP herpes juga dapat menyebabkan sulit hamil. Sulit hamil ketika dia nikah, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tidak pernah hamil-hamil. Mungkin ini lebih parah lagi di masyarakat. Seorang ibu ketika sulit hamil tidak akan diarahkan kepada TORS, karena TORS identik dengan gagal hamil. Kita kasus contoh misal pada 15 tahun Pak Sofyan di Medan. Dia setelah nikah, dia berobat secara medis secara intensif sekali di Medan dengan dokter yang terbaik, obatin selama 5 tahun belum hamil, tidak hamil. Kemudian berangkat ke Jakarta, sebulan sekali ke Jakarta terus pengobatan, juga belum hamil. Kemudian ke Penang, 5 tahun juga belum hamil. Divonis 3 dokter ahli, Pak Sofyan tidak mungkin punya anak, mandul. Sperma sangat jelek sekali. Nah, di saat seperti itu datang sama saya hanya melihat torsnya tinggi semua. Ibunya tinggi, bapaknya tinggi. Oke, saya obatin torsnya. Bulan keempat, oke, turun dia. Bulan kelima, keenam, ketujuh dia hamil. Pak Juanda, istri saya hamil. Oke, terus minum obat, lahir anak perempuan. Setahun kemudian hamil lagi, minum obat lagi, lahir anak laki-laki. Kemudian 6 bulan hamil lagi, sekarang lahir lagi anak yang ketiga. Begitulah Allah menjadikan. Ternyata kasus ini pada sudah hamil bukan satu. Kita udah banyak yang sudah hamil, yang 20 tahun, yang 17 tahun, yang 13 tahun, yang 15 tahun, yang 10 tahun, di bawah 10 tahun banyak sekali. Jadi ini memberikan berita gembira kepada kasus yang sulit hamil. Bahwa TORS ini bukan hanya Indonesia yang tidak ada obatnya, ini dunia belum ada obatnya. Saya bukan dari buku saja. Saya dari pasien saya yang berobat ke Singapura, berobat ke Amerika, berobat ke Jepang, berobat ke Prancis, berobat ke Australia, belum ada obatnya. Dan dia berobat sama kami, kemudian dia turun negatif, hamil, lahir sehat, dan itu bisa ditelepon sama waktu tersebut. Di masyarakat kita, ketika anak kita lahir cacat, dihubungkan dengan tahayul. Ketika jadi ada 3, maka nyalahin pada suaminya, papa sih waktu saya hamil, motong kambing, motong ayam, cincang-cincang, jadi 3. Ketika ususnya terburai, nyalahin suami juga. Ketika kepala besar, itu bukan karena tahayul. Itulah dari akibat dari virus dan parasit ini, sehingga anak kita cacat tidak sempurna. Maka dengan pemberian pembekalan ini, pengetahuan masyarakat lebih cerdas, lebih pintar. Terbukti ketika Toxurubella SMP herpes, anak yang pertama mungkin cacat, yang kedua, ketiga, dan setelah lahir sehat sempurna. Saya menikah di tahun 2007. Berarti sekitar sekarang lebih kurang udah mau masuk 7 tahun. Kita nggak punya anak sekitar 3 tahun. Istrinya pernah hamil anak pertama, tetapi dalam usia 6 bulan meninggal dalam kandungan. Dikarenakan kondisi dokter disebabkan dari tokso. Ya, kita sedih karena kehilangan seorang anak yang kita harap-harapkan. Jadi setelah istri saya kena tokso, kita coba berobat sama dokter kandungan. Itu lebih kurang 2 tahun lebih lah, ya. Dan hasilnya ya virusnya tetap ada. Setelah itu kita mendapatkan informasi, salah satunya dari dokter kandungannya juga, karena beliau bilang sebenarnya di obat dokter itu tidak ada yang menyembuhkan, cuman untuk pencegahannya aja. Makanya dokternya sarankan untuk kita datang ke Dr. Juanda untuk berobat ke sini. Ya alhamdulillah, setelah kita datang ke sini dengan waktu yang bisa kita bilang sesingkat lah, selama 3 bulan, ya hasilnya sangat memuaskan. Hasil toksonya udah negatif ataupun udah tidak ada. Setelah itu kita program hamil, ya alhamdulillah setelah kita program kita berhasil. Nah sekarang kita udah punya 2 anak, ya salah satunya yang ini anak saya yang pertama, yang satunya lagi sekarang mau masuk bulan kedua, udah 2 bulan maksudnya. Ya alhamdulillah anak saya sangat aktif, sehat,
ya kebanyakan orang bilang cerdas. Yang pastinya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita keturunan, dan saya juga terima kasih kepada Pak Juanda yang telah menolong kami dengan obat yang telah diberikan, dan juga kita nggak lupa ucapin terima kasihnya juga kepada dokter yang telah rekomendasi kami untuk datang ke Pak Juanda untuk berobat. Pengobatan ini tentu siapapun dia yang mengidap virus dan parasit ini, kita tidak mengenal agama apapun, kayak apapun ya. Ketika dia terinfeksi Toxorubella virus dan parasit, ini berlaku. Nah, kemudian dia simpan dengan keyakinan. Ketika dia yakin dengan apa yang diyakininya, maka Allah akan berikan juga kesembuhan. Saya ngomong seperti ini saya dengan data. Tentu saya di Bali, banyak saudara-saudara saya kita yang Hindu ya. Waktu itu saya banyak di Bali, bukan ratusan di Bali, udah banyak ya. Begitupun di Yogyakarta dan daerah yang Nasrani, yang Katolik, yang Islam, kita udah banyak. Begitulah kasih sayang Allah SWT diberikan kepada yang diciptakannya, insya Allah. Pengobatan ini seperti yang tertera di sini, ya. Kita ada 23 bahkan 24 besok cabang di Indonesia di setiap provinsi Indonesia, ya. Mungkin Sumatera, mungkin dari Lampung sampai Aceh itu udah ada, ya. Kemudian sampai ke Jawa, sampai Bali ya, Surabaya, Bali, NTB ya, Makassar. Nah, itulah ini yang tertera di bawah ini ya. Itu tempat-tempat kami. Jadi sangat mudah sekali masyarakat Indonesia untuk bertemu dengan saya ya. Silakan telepon ke kantor kami, kemudian kapan jadwal, tidak langsung nyelonong, tidak bisa karena kita terjadwal ya. Kita prakteknya. Kemudian kami tidak akan memberikan obat ini sebelum para pasien mengikuti seminarnya, karena akan sia-sia. Tanpa seminar akan sia-sia ya. Ikuti seminarnya, setelah paham baru silahkan minum obat ini, sehingga sangat efektif dalam pengobatannya. Saya sarankan silahkan, yang penting adalah ikut seminar, pengetahuan yang dikedepankan. Yang penting ikut adalah seminar. Setelah seminar Bapak simpulkan sendiri mau lanjutkan pengobatan atau tidak. Toh saya yakin nanti pun akan ketemu saya lagi. Ketika Bapak pun mungkin berobat sama dengan senior medis juga, pada akhirnya ketemu lagi sama saya. Karena apa yang saya alami akan teralami dulu sama Ibu Bapak semua. Terima kasih. Mudah-mudahan keberadaan saya ya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua ya. Sehingga nanti Bapak punya anak yang sehat sempurna ya, dari rumah tangga yang utuh ya, yang harmonis insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TA TV, senang sekali malam hari ini kami bisa kembali hadir dalam Solusi Untuk Sehat bersama Klinik Aquatreat Therapy. 1 bulan sekali dan setiap Jumat pertama kami hadir, dan bahasanya seperti biasa adalah bebas tor bersama Klinik Aquatreat dan solusi gagal hamil, saraf mata dan saraf otak. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Endang Ruslana. Selamat malam Pak Endang. Selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke ya, terima kasih sudah hadir di TA TV ya. Ada kabar paling baru apa ini dari Klinik Aquatreat ini Pak Endang? Oh ya, jadi ini ada kabar gembira ya buat masyarakat Jawa Tengah. Besok hari Minggu tanggal 8 Maret ini kita buka cabang baru. Oh, buka cabang tepatnya baru di Kota Pati. di Kota Pati. Ya, mungkin jaraknya berapa kilo ya dari Solo ini. Oke. Jadi untuk menjangkau masyarakat Jawa Tengah ini ya, yang memang cukup luas, kita buka di Pati begitu. Oke, iya. Ini kabar gembira ya untuk pemirsa TA TV bahwa Aquatreat Therapy buka cabang baru di Pati, tepatnya besok hari Minggu tanggal 8 Maret 2015, yaitu di Hotel Pati di Jalan Panglima Sudirman nomor 60 Pati. Berarti untuk yang di Pati ini besok Minggu juga sudah mulai bisa pasien datang ke sana gitu ya Pak ya? Untuk Jawa Tengah ini ada Semarang, kemudian Pati dan Jogja. Gitu, Oke, ya baik. Karena untuk di Semarang ini memang untuk di Jawa Tengah ini Pati ini yang paling baru. Kalau untuk Jawa Barat sebetulnya sudah banyak ya, di samping Bogor ada Tasik nih. Nah untuk Jawa Tengah ini baru dibuka Pati. Oke, ya baik. Dan pemirsa pastinya Anda juga sudah tidak sabar ya ingin menanyakan keluhan-keluhan Anda yang berhubungan dengan
Talk ya. Nah, silakan Anda bersiap karena nanti saat lagi kami akan membuka segmen interaktif di 02718575555. Sementara untuk SMS bisa Anda catat di 0813-2124-3031. Sekali lagi di 0813-2124-3031. Kami akan kembali sesaat lagi.